Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Argo saya dari kelas TI Reguler T1. Di sini saya akan mempresentasikan judul saya kemarin di pertemuan sebelum-sebelumnya. Di sini berjudul Sentiment Classification on Instagram, the survey review, implementation of support vector machine with FVDF and imbalance data handling. Di sini disusun oleh saya sendiri dan ada rekan saya, ya, Lutfi Adianto. Dia bisa saja kita langsung uh, untuk untuk selanjutnya adalah latar belakang. Di sini kita akan saya akan menceritakan penelitian saya setelah bereksperimen kemarin. Ya, seperti yang kita tahu bersama, ulasan di media sosial seperti di Instagram atau sumber informasi lainnya yang sangat kaya mengenai persepsi kepuasan pada pengguna. Namun tantangan utamanya adalah bukan itu. Tantangan tantangan utamanya adalah seberapa jumlah ulasan yang sangat banyak yang membuat analisis manual menjadi tidak efisien. Nah, ya, efisien. Dan memakan waktu sehingga solusinya adalah analisis sentimen otomatis menjadi pendekatan yang efektif untuk mengklasifikasikan ulasan ke dalam kategori positif, negatif, ataupun netral. Oleh karena itu penelitian saya dan teman saya atau kami berfokus menganalisis ulasan pengguna Instagram menggunakan algoritma superfaktor mesin yaitu SVM. Ide yang penelitian kali ini yang kita perlukan untuk mengubah data ulasan yang masif menjadi wawasan yang terstruktur dan uh, ditindaklanjuti sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan yang lebih efektif dalam menjalankan perkembangan produk, Pak. Untuk di sini poin-poinnya adalah ini. Poin yang satu yang tadi saya jelaskan tentang beberapa ulasan banyaknya beredar beberapa ulasan di media sosial dan sumber informasi lainnya yang mengenai persepsi pengalaman pengguna masing-masing. Untuk yang ketiga, untuk perumusan masalah dari latar belakang tersebut, kami memutuskan tiga pernyataan penelitian utama menjadi fokus kami, Pak. Uh, Pertama, bagaimana kinerja dan kursi dari algoritma superfaktor mesin atau SPM dalam tugas klasifikasi sentimen pada ulasan pengguna Instagram yang terjadi ke dalam tiga kelas, itu positif, negatif, ataupun netral. Uh, dan seberapa efektif metode term factors inverse document sequence atau TF-IDF, maaf kalau agak begitu, dalam mengekstrasikan fitur yang relevan dari teks ulasan pengguna Instagram yang sering kali bersifat informasi dan tidak terstruktur. Untuk yang selanjutnya adalah ini bagaimana pengaruh penerapan teknik saintik mino- minority oversampling machine smooth smooth ya, smooth terhadap peningkatan performa model klasifikasi. Khususnya dalam mengenai masalah ketidakseimbangan data, imbalance dataset, di mana satu kelas sentimen lebih dominan daripada yang lain. Untuk slide selanjutnya,
Untuk tujuan penelitian kami, untuk menjawab rumusan masalah tersebut, kami menetapkan beberapa tujuan penelitian yang spesifik. Yaitu salah satunya adalah mengembangkan sistem otomatis untuk menganalisis dan mengklasifikasi sentimen dari ulasan pengguna seragam yang skala besar. Terus juga kita mempermudah pemangku kepentingan developer, seperti developer, manajer, produk, dalam memahami tren keputusan pengguna secara cepat. Dan ada juga untuk mengubah data teks yang tidak terstruktur menjadi wawasan terstruktur untuk mendukung pengambilan keputusan yang lebih baik. Dan tujuan yang terakhir dari kami adalah mengatasi masalah ketidakseimbangan kelas data atau yang disebut sebelumnya ada, yaitu imbalance data dan data set ulasan. Untuk metode penelitian, selanjutnya mari kita masuk ke metode penelitian. Berarti kita alur proses yang kami lakukan secara garis besar. Ada mulai pengembangan dataset, ya dataset kita menggunakan ulasan Instagram yang telah dibeli, yang diberi label sentimen, positif, negatif, dan netral, dan dataset saya kami ambil dari sumbernya yaitu Kaggle. Lalu kita lakukan metode metode selanjutnya yaitu preprocessing data, yaitu kita membersihkan dan menormalisasikan teks ulasan dalam data tersebut. Uh, Untuk selanjutnya ekstraksi fitur, yaitu kita menggunakan metode aduh, term frequency inverse document frequency, atau kita sebut TF-PDF, untuk mengubah teks menjadi fitur numerik. Untuk yang selanjutnya adalah penanganan data tidak seimbang, yaitu kita menerapkan teknik smooth. Ini nggak usah dibaca ya Pak, ya, ribet. Itu synthetic minority oversampling TSMP. Untuk yang selanjutnya adalah klasifikasi dan evaluasi. Klasifikasi dan evaluasi ini bertujuan untuk melatih model klasifikasi supervektor mesin yaitu SVM dan mengevaluasi kinerjanya. Ya, baik, untuk detail data set yang kami gunakan, kita jelas maaf ya, ketinggalan setnya. Pengguna dataset adalah dalam pengguna dataset sumber yang kami gunakan adalah sumber dataset ulasan pengguna seragam dari beberapa platform Kaggle. Dan ini awalnya dikumpulkan oleh proses web scraping otomatis, lalu juga karakteristik data, yaitu teks mengandung gaya bahasa informal seperti siang, emoji, singkatan, dan code switching, campuran bahasa Indonesia dan Inggris. Untuk poin ketiga yaitu distribusi data atau data tidak seimbang. Jadi di sini ada negatif 6.000, ulasan 60%, positif ada 2.500, ulasannya 25%, dan ada 1.500, ulasannya 15%. Untuk tahapan yang selanjutnya, sebelum data dapat diolah menjadi menjadi sebuah model, kami melakukan serangkaian tahap preprocessing untuk membersihkan dan menormalisasikan teks. Tahapan-tahapan ini juga tahapan-tahapan ini meliputi pembersihan teks pada dataset. Dalam proses untuk membersihkan dan mempersiapkan data teks. Salah satunya adalah text cleaning, atau sama dengan artinya menghapus URL, mention, username, tagar, tag, dan karakter spesial. Untuk poin yang selanjutnya ada case normalization, mengubah semua teks menjadi huruf kecil, lowercase. Untuk yang ketiga, poin yang ketiga adalah tokenization, memecah teks menjadi kata-kata token individual. Untuk yang keempat, ada stop word removal, yaitu di sini untuk menghilangkan kata-kata umum yang tidak memiliki makna sentimen. Misalnya ada dan, di,
atau juga yang untuk yang terakhir kita ada point steaming. Di sini bertujuan untuk mengubah kata ke bentuk dasarnya menggunakan algoritma Porter's Frame Steamer. Untuk selanjutnya di sini ada ekstraksi filter dan penanganan keseimbangan. Eh Data bersih, kami mengubah teks menjadi format numerik menggunakan metode TF-DF ini berfungsi untuk mengukur pentingnya sebuah kata dalam ulasan. Kemudian untuk mengatasi masalah demonisasi kelas negatif, kami menerapkan dengan baik. Eh, untuk semua itu juga di sini kita gunakan untuk mengatasi masalah demonisasi kelas negatif dalam dataset dan bekerja dengan cara menghasilkan sampel data sintetis untuk kelas minoritas, yaitu positif dan netral, agar jumlahnya seimbang dengan kelas mayoritas. Untuk yang langkah selanjutnya adalah selanjutnya hasil dan analisis. Sekarang kita sampai pada bagian hasil dan analisis ya. Dalam eksperimen ini dataset kami dibagi menjadi 80% data latih dan 20% data uji. Pada label ini kita dapat melihat perbandingan kinerja model sebelum dan sesudah menerapkan metode Smoothie. Uh, Terlihat jelas bahwa terjadi peningkatan yang sangat signifikan setelah menggunakan metode Smoothie dan sebagian contoh model melonjak besar dari eh, 16% setelah menggunakan metode Smoothie kan. Ada yang naik 15% dan seterusnya sih. Untuk analisis confusion matrix ya. Untuk menganalisis kesalahan model secara lebih mendalam, kami menggunakan confusion matrix. Seperti yang bisa kita lihat dari visualisasi ini, confusion matrix menunjukkan di mana model membuat prediksi yang benar di mana ia melakukan kesalahan. Sebelum menggunakan smooth, uh, model kami cenderung salah. uh, Mengklasifikasikan hampir semua ulasan positif dan negatif serta netral sebagian sebagai ulasan negatif. Karena bias terhadap kelas mayoritas, visualisasi ini membantu kami memahami produk model. Untuk kesimpulan berdasarkan penelitian analisis yang kami eksperimen kemarin, kita paparkan dan saya paparkan hari ini, uh, ada beberapa kesimpulan yang saya dapatkan menurut saya. Untuk yang pertama, itu penelitian ini berhasil menunjukkan bahwa metode SVM dengan TF-IDF efektif untuk mengklasifikasikan sentimen pada ulasan Instagram. Untuk yang kedua adalah penerapan Smoothie secara signifikan meningkatkan kinerja klasifikasi pada dataset yang tidak seimbang, terutama ya dalam mengenali kelas minoritas. Untuk yang ketiga, ada model ini menunjukkan kinerja yang paling kuat dalam mendeteksi sentimen negatif. Dan ini juga seringkali menjadi fokus utama bagi para pengembang aplikasi. Untuk yang terakhir poin terakhir dari kesimpulan adalah di sini terbukti ya bahwa TF-IDF efektif untuk menangkap fitur-fitur penting yang membedakan sentimen dari teks. Eh, Saran untuk pilihan selanjutnya untuk khususnya buat saya pribadi sih saya catat karena biar saya tidak lupa lah menggunakan pendekatan deep learning seperti LSTM atau transformer untuk meningkatkan akurasi. Transformer menerapkan analisis sentimen berbasis aspek untuk mendapatkan wawasan yang lebih detail, misalnya sentimen terhadap fitur, kamera atau baterai. Yang yang ketiga adalah mengembangkan dukungan multibahasa untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Untuk slide yang terakhir ada terima kasih
atas waktunya Bro Yudis Tirari. Terima kasih atas bimbingannya. Sekian dari presentasi dari saya. Saya Wijaya, Bio Taufik Wijaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.